Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Siksa, Sudut Inspirasi Kesejahteraan Sosial. Kenalin, aku Adinda Nurma yang akan menemani teman-teman semuanya di episode perdana kali ini. Nah, ngomongin perubahan sosial, rasanya sekarang itu tantangan sosial semakin kompleks dan juga beragam nih teman-teman. Nah, di tengah perubahan itu, sebenarnya mahasiswa kesejahteraan sosial itu punya peran seperti apa sih? Nah, untuk ngomongin topik tersebut, aku nggak sendirian, karena aku sudah ditemenin dua narasumber yang cantik dan super keren. Ada Kak Gitri dari KS22, dan ada Kak Adiba dari Angkatan 23. Selamat datang Kak Gitri dan juga Kak Adiba. Apa kabar? Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut nih Kak, boleh disapa dan juga memperkenalkan diri kepada teman-teman pendengar podcast Siksa. Boleh dari Kak Gitri, lanjut Kak Adiba. Halo teman-teman, ilmu kesejahteraan sosial. Kenalin aku Primahesti Gitri Zuhudia, biasanya akrab dipanggil Gitri. Aku dari Angkatan 22. Halo teman-teman ilmu kesejahteraan sosial, perkenalkan nama aku Raihana Adiba, biasa dipanggil Adiba dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2023. Oke, di sini udah ada Kak Gitri dan juga Kak Adiba nih dari Angkatan 22 dan juga 23. Nah Kak, untuk awal topik nih, kita mulai cerita awal dulu nih. Pastikan setiap orang itu punya alasan tersendiri kenapa akhirnya memilih jurusan di perkuliahan. Boleh tahu nih gimana cerita Kak Gitri dan juga Kak Adiba akhirnya memutuskan untuk memilih kesejahteraan sosial menjadi jurusan yang dipilih ketika kuliah? Baik, dari aku dulu kali ya. Boleh ya gitu. Jadi awal kenapa akhirnya aku pilih dan melirik ke ilmu kesejahteraan sosial. Yang pertama sebenarnya aku tertarik sama dunia psikologi. Tapi aku memang gak pengen mempelajari dunia psikologi yang dari murni gitu. Bener-bener yang harus ada kegiatan lapangnya banget gitu. Terus akhirnya aku ketemulah sama program studi ilmu kesejahteraan sosial. Dimana menurut aku KESOS itu SMK-nya ilmu-ilmu sosial. Jadi mau psikologi, antropologi, politik, hukum, semuanya ada di situ. Jadi aku meliriklah ke situ dan akhirnya itu yang bikin aku tertarik. Karena setelah aku lihat-lihat gitu, aku pelajari, kayaknya KESOS ini cocok deh buat orang-orang yang entah itu suka terjun ke masyarakat, kayak gitu. Dan kebetulan dari aku SD sampai SMA kegiatan aku ya berkutat di sosial gitu. Entah itu aku dulu forum anak, terus dari PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja, terus ada juga generasi berencana atau genre. Jadi banyak banget. Bahkan waktu di perkuliahan aku akhirnya kenal ada kayak PKBI kayak gitu. Oh, jadi memang Kak Gitri ini udah dari SD suka dunia sosial ya, makanya dari itu di kuliah ini nggak ragu untuk memilih kesejahteraan sosial. Oke, kalau dari Kak Adiba sendiri gimana nih? Oke, boleh. Mungkin nggak jauh beda dari apa yang disampaikan Kak Gitri ya. Benar banget teman-teman bahwa jurusan kesejahteraan sosial itu ternyata palu gada. Bener nggak sih Kak Gitri? Apa lu mau gua ada, itu bener banget. Karena memang alasannya tuh sedari dulu, aku pribadi tuh orang yang suka sosial. Jadi aku suka banget ngomong sama orang, aku suka banget berinteraksi seperti itu. Dan pada waktu itu di SMP sampai SMA rutinnya ikut Olimpiade IPS. Dan pada waktu itu masih kenceng nih stigma soal anak IPS tuh nakal gitu. Pelajarin apa sih di ilmu sosial? Jadi berangkat dari stigma yang memandang kurang baik gitu ya pada ilmu sosial. Dari situlah aku berangkat untuk semakin mendalami ilmu sosial. Kayak memangnya ada sisi apa sih gitu. Jadi aku percaya bahwa di dalam sebuah ilmu tuh pasti banyak manfaat dan banyak pandangan atau insight uniknya seperti itu. Jadi di tengah pandangan masyarakat yang menganggap bahwa ilmu sosial itu terkesan tidak penting, aku justru menganggap itu sebagai sesuatu yang menarik nih. Jadi kita itu melihat kiranya apa-apa saja yang nggak dilihat sama masyarakat. Jadi nampaknya, oh ya sudah masyarakat kan cuma begitu aja ya, kerjanya juga apa sih gitu. Oh ternyata di baliknya banyak sekali hal menarik. Jadi justru dari stigma seputar ilmu sosial itulah yang menjadikan aku tertarik sampai akhirnya ketemu jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Dan fun fact-nya dari awal memang aku sudah berminat di KS ini. Jadi nggak ada ini ya second choice back burner kayak gitu ya. Jadi memang ya jadi memang dari awal wah kayaknya aku tertarik, kayak aku mau lihat kira-kira ada apa sih di balik
ilmu sosial yang menurut orang-orang itu tidak penting seperti itu. Jadi memang berangkatnya basicnya suka sosial, kemudian terdorong oleh stigma itu akhirnya fix, ayo kita ambil ilmu kesejahteraan sosial. Oke, menarik banget nih. Jadi dari stigma tersebut dijadikan motivasi oleh Kak Adiba itu sendiri. Sebenarnya sama juga kayak aku waktu itu juga dari SMP tuh udah terjun di dunia sosial, terus SMA juga mengambil IPS, sama mendengar stigma-stigma bahwa IPS tuh kayak arahnya tuh gak terlalu kalau misalnya saintek kan udah jelas gitu ya pekerjaannya. Tapi justru memang di kesejahteraan sosial, kalau misalnya kita ngomong ke masyarakat, hal-hal kecil yang nggak dilihat oleh orang-orang, kita mempelajari tersebut gitu ya. Kak, kalau misalkan selama ini kan orang-orang melihat memang kesejahteraan sosial, khususnya mahasiswa KS sendiri itu sangat dekat dengan masyarakat nih. Nah, sebenarnya ketika kita berhubungan dengan masyarakat, kita tuh punya peran seperti apa sih di mahasiswa KS? Apakah kita justru cenderung menjadi pendengar, atau malah menjadi pemecah masalah itu sendiri gitu? Mungkin dari Kak Adiba dulu karena tadi sudah Kak Gitri ya. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya apakah kita menjadi pendengar atau pemecah masalah ya? Jawabannya bisa dua-duanya teman-teman. Cuman mungkin yang jadi urutan pertama kali adalah pendengar dulu. Tentu kita perlu tahu bagaimana potensi yang dimiliki masyarakat, kemudian masalahnya seperti apa. Jadi kita gali dulu, kita dengarkan apa yang jadi keluh kesah, apa yang jadi aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian setelahnya kita baru bisa analisis dan juga baru bisa melakukan pemecahan masalah seperti itu. Jadi memang tidak bisa memilih salah satunya ya, karena di dalam peran-peran yang dilakukan di pekerjaan sosial juga kita perlu menjadi pendengar yang baik, non-judgmental juga. Jadi kita tidak boleh ini ya sembarangan langsung menjudge apakah hal itu benar atau salah. Jadi memang jawabannya bisa jadi dua-duanya, pendengar dan juga pemecah masalah. Oke, jadi kalau dari jawaban Kak Adiba tadi memang betul, ternyata memang itu lebih ke prosesnya. Jadi kita memang awalnya harus menjadi pendengar, baru nanti di outputnya kita akan menjadi pemecah masalahnya seperti itu. Oke, mungkin boleh langsung dilanjut dari Kak Gitri. Kalau dari aku sendiri, kalau dibilang peran mahasiswa itu harusnya seperti apa gitu di ilmu kesejahteraan sosial, aku lebih ke pengen mahasiswa itu lebih kritis analisisnya. Jadi kalau dari aku sendiri, menurut aku nggak bisa orang tiba-tiba terjun ke lapang ya sebagai mahasiswa terus berekspektasi tinggi. Kita tuh harus kayak gini ke masyarakat. Dari beberapa praktikum, terus dari beberapa kegiatan magang, atau bahkan kita di Himakes itu ada paceklik ya, rutin. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita perlu baca dulu. Baca untuk apa? Untuk kita mendiagnosa, terus memprediksi masalah-masalah apa yang di lapang ya kan. Dan di situ peran kita lebih ke gimana sih kita belajar dari masyarakat. Itu yang pertama poinnya dari aku. Karena kita sebenarnya udah banyak ya artikel jurnal, cuma kadang mahasiswa jarang untuk buka. Mungkin bakal semester akhir nih yang paling banyak buka. Cuma setelah aku banyak baca jurnal, akhirnya kita bisa memprediksi ketika kita terjun ke lapang, sebenarnya permasalahan masyarakat tuh kayak gimana sih? Pasti nggak jauh beda dari jurnal. Kalaupun ada perbedaan, berarti itu hal baru yang harus digali kayak gitu. Sehingga proses peran kita sebagai apa? Menurutku kalau mahasiswa harus banyak belajar ke masyarakat, terus kita analisis mereka tuh punya potensi apa aja. Setelah udah tahu potensinya apa aja, kita petakan, barulah kita bikin program atau hal-hal yang memang itu memperkuat masyarakat untuk mereka punya keunggulan apa sih, punya potensi apa dari setiap kelompok, kayak gitu. Oke Kak Gitri dan juga Kak Adiba, sekarang kan kita sering mendengar istilah agent of change nih. Nah sebenarnya di istilah agen perubahan sebagai generasi muda gitu ya, mahasiswa kesejahteraan sosial sendiri tuh merubah seperti apa sih? Kita punya peran seperti apa untuk mengubah dunia gitu? Mungkin dari Kak Gitri dulu boleh? Ya. Kalau soal agent of change ya, berarti ini berkaitan sama ketika ada sebuah perubahan sosial, sebenarnya perannya apa gitu. Kalau kita maknai dulu lah ya, perubahan sosial ini kan proses pergeseran, peralihan, transformasi dari yang sebelumnya seperti apa menjadi seperti apa. Nah, otomatis ketika kita dibilang, kita tuh sebagai agent of change gitu, kita harus lihat dulu permasalahannya yang apa gitu, terus kita mau merubah di mana. Nah, ini untuk teman-teman juga ya, kalau misalkan kita di Kesos, kita banyak
dapat referensi buku kayak gitu. Salah satu bukunya ada di Miftahul Huda. Di situ ngebahas sebenarnya kita nggak semerta-merta tiba-tiba jadi agent of change. Itu ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan. Kita juga jadi generasi penerus. Terus kita juga bisa gimana sih cara menghandle permasalahan. Itu semua ada di dalam buku. Itu sebabnya ini juga untuk para mahasiswa baru ya nantinya di awal semester 1 atau 2 itu dijadikan satu momen yang kita harus menggali lebih banyak seperti apa ya kan. Nah, kalau agent of change sendiri akhirnya kita bisa melihat tantangan sosialnya seperti apa. Contoh, kayak sekarang banyak banget artificial intelligence. Gimana kita memaknai itu sebagai perubahan yang positif ataupun akhirnya menjadi hal yang negatif. Kita harus memposisikan diri, kita mau merubah di bagian mana. Kalau misalkan kita melakukan atau menggagas sebuah ide program, terus kita menggunakan AI, itu kan sebuah hal yang positif juga. Jadi nggak bisa dipandang itu negatif. Jadi kita harus bisa ambil sisi positif dari proses transformasi dari dunia yang tadinya memang dari awal kita tadi tradisional sampai ke masyarakat modern. Kayak gitu. Menarik juga nih dari jawaban Kak Gitri. Memang sekarang kan sudah banyak AI ya. Jadi gimana caranya kita peran mahasiswa KS itu memanfaatkan adanya AI, gimana kita mengambil positifnya dan juga negatifnya. Kita sebagai calon pekerja sosial juga harus bisa memanfaatkan itu gitu ya sebagai agent of change. Jadi kembali ke diri kita masing-masing gitu ya Kak, gimana caranya kita memanfaatkan teknologi. Oke, gimana kalau dari Kak Adiba sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri sebetulnya yang perlu ditekankan ke teman-teman mahasiswa itu pertama, sebagai mahasiswa kita jangan pernah merasa eksklusif dari masyarakat. Artinya seringkali ketika kita sudah menjadi mahasiswa, itu teman-teman merasa, kok aku turun ke sini gitu. Jadi apalagi fokus kita di kesejahteraan sosial bahwa nantinya kita akan bertemu banyak sekali kelompok-kelompok marginal seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama-tama yang perlu ditekankan untuk mahasiswa itu kita jangan pernah merasa bahwa kita itu spesial atau derajatnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kita memang harus menekankan kalau kita belajar dari masyarakat, kita belajar bersama masyarakat. Dan itu nantinya yang jadi penerapan keilmuan kita gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman jangan merasa eksklusif dulu nih gitu. Kemudian kalau ditanya tentang perubahan atau peran kita apa, sebetulnya nanti teman-teman juga akan mempelajari ya di ilmu kesejahteraan sosial sendiri. Dan bener nih kata Kak Gitri, ketika nanti teman-teman masuk menjadi mahasiswa, silahkan dipelajari dengan baik mata kuliah atau teori-teori yang ada di kelas. Nantinya teman-teman bisa tuh mulai langkah awal dengan ikut kegiatan, misalnya seperti project, volunteer, kepanitiaan gitu ya, dan acara-acara sedemikian rupa yang tentunya juga related ke keilmuan kesejahteraan sosial. Jadi kalau kita misalnya bilang langsung ke skup masyarakat yang besar, itu dirasa terlalu jauh seperti itu ya. Jadi memang teman-teman bisa memulai hal tersebut melalui langkah-langkah kecil dari kelas terlebih dahulu, kemudian ikut kegiatan kepanitiaan, volunteer, kayak gitu ya, macam-macam itu banyak sekali ya oleh organisasi mau intra ataupun ekstra yang ada di lingkungan universitas. Kalau misalnya mau dibilang ubah apa sih Kak gitu. Yang pertama tadi yang aku sampaikan, kita harus ngubah dulu ke internal diri sendiri, kemudian ke eksternal itu sebenarnya peran kita banyak teman-teman, banyak sekali. Tapi mungkin yang paling utama yaitu adalah enabler gitu ya, atau pemercepat. Jadi dengan kita kan sebetulnya jadi mahasiswa diberikan sebuah privilege seperti itu ya, keilmuan, kemudian pengalaman, dan itu yang akan kita berikan ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa menyadari, karena poin masalah terpentingnya adalah kesadaran. Kalau masyarakat sadar akan potensinya, akan masalahnya, akan apa yang dia jalani, itu akan memudahkan gitu. Kalau misalnya mungkin kita mau memberikan program, kita mau berdiskusi gitu ya. Jadi hal mendasar yang diubah di masyarakat adalah kesadarannya. Disadarkan bahwa masyarakat ternyata punya potensi. Oh ternyata yang seperti ini itu masalah
yang menghambat mereka dan lain sebagainya. Oke, menarik nih jawaban dari Kak Diba. Memang untuk menjadi agent of change harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya Kak. Jadi kita juga harus menyadari kita sebagai mahasiswa ini punya privilege. Nah, ketika turun lapangan, kita memberikan jembatan lah ibarat ke masyarakat. Kita memberikan sama-sama mencari bagaimana solusinya atau mungkin potensi yang dimiliki masyarakat gitu. Jadi kita melibatkan mendampingi masyarakat juga gitu. Jangan eksklusif juga itu poinnya tadi ya. Karena kita harus sadar kita juga bagian dari masyarakat itu sendiri. Kalau ngomongin perubahan nih Kak, kan biasanya perubahan besar itu justru dimulai dari langkah-langkah kecil nih Kak. Nah, sebenarnya dari pengalamannya Kak Diba dan juga Kak Gitri sendiri, sebenarnya mahasiswa KS tuh paling sering kalau misalkan perubahan kecil apa yang paling sering dilakukan mahasiswa KS tapi ternyata punya dampak besar. Boleh diceritakan ketika mungkin praktikum atau sekarang lagi skripsian Kak? Ya Kak Gitri ya gitu. Mungkin dari Kak Diba dulu deh. Boleh. Seru nih pasti. Kak Diba juga habis magang berdampak kemarin baru selesai ya Kak ya? Betul. Jadi baru banget selesai magang berdampak di Yayasan Bengkel Jiwa, sebuah yayasan yang berfokus di advokasi hak-hak anak berhadapan dengan hukum. Nah, jadi kalau misalnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memicu perubahan yang nantinya berdampak besar? Balik lagi ke poin yang pertama teman-teman, kita harus mengubah diri sendiri ya, gitu. Jadi memang bisa kita latih dengan mendengarkan seperti itu. Jadi itu adalah soft skill ya yang sangat-sangat penting nih di dunia kesejahteraan gitu ya. Itu bisa kita latih dengan mendengarkan cerita antar teman kayak gitu ya. Jadi selesai kelas itu berdiskusi seperti itu, kemudian diskusi dan sharing sama teman-teman kayak gitu ya. Itu terlepas mau dari akademik ataupun pribadi. Jadi kita bisa tuh latih kemampuan mendengarkan kita dengan bercerita sama teman terlebih dahulu. Dan itu bisa semi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di ilmu kesejahteraan sosial. Contohnya seperti prinsip non-judgmental itu tadi. Kiranya kita gimana bisa kasih respon ke cerita-cerita temen dulu nih gitu. Jadi nanti supaya ketika praktikum itu bisa lebih luas kayak gitu ya di masyarakat. Kemudian poin pentingnya adalah jangan takut mencoba. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada kesempatan ditawarin kegiatan sama dosen, ada volunteer, ada kepanitiaan, ada kegiatan, itu jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan pelatihan secara tidak langsung ya di dalam kegiatan-kegiatan itu untuk teman-teman bisa melakukan perubahan yang lebih baik dan lebih besar gitu nantinya. Dan ini sedikit poin penting untuk mahasiswa ya gitu, jangan terlalu banyak mengkritik diri sendiri. Itu adalah sebuah fun fact teman-teman yang aku baca dari bukunya You Wish Your Parent Had Read. Sebetulnya ini adalah konsep parenting, namun sangat menarik apabila kita implementasikan ke diri sendiri nih. Jadi jangan terlalu banyak minder, jangan terlalu banyak mengkritik. Betulnya mengkritik tuh boleh banget ya untuk kebaikan dan perbaikan diri. Tapi kalau dirasa itu terlalu banyak, ternyata itu bisa mempengaruhi bagaimana cara teman-teman berpikir dan bertindak yang nantinya itu bisa mempengaruhi perubahan itu sendiri loh. Akhirnya nanti menghambat gitu teman-teman. Jadi berangkat ke diri sendiri, perbaiki, kemudian nanti bisa hal kecil itu mulai dari diri sendiri tuh ternyata bisa membawa kita sukses atau lancar di praktikum, kemudian interaksi masyarakat dan lain sebagainya. Oke, aku juga ini Kak mau menyinggungkan waktu semester 1 kemarin juga aku belajar mata kuliah psikologi untuk kesejahteraan sosial. Itu sangat selinier lagi, sangat selinier dengan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Adiba. Memang untuk kita berhadapan dengan masyarakat, hal-hal kecil kayak sesama teman deh ya Kak, kita itu juga harus memastikan bahwa psikis kita itu juga baik gitu. Maksudnya kita selalu memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, kemudian kita juga menjadi pendengar dengan teman sebaya. Itu menjadi langkah-langkah kecil yang akhirnya punya big impact gitu, punya dampak yang besar. Nah, bisa diimplementasikan di masyarakat. Jadi menurut aku juga dari mata kuliah di mahasiswa kesejahteraan sosial ini akan sangat berdampak untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya sebagai teori belaka, tapi juga bisa kita implementasikan dan nggak semua prodi itu juga mempelajari hal-hal seperti itu gitu ya Kak. Jadi itu sebuah privilege sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial loh teman-teman. Oke, bisa dilanjut nih oleh Kak Gitri. Oke, kalau dari aku sendiri, yang tadi perubahan itulah ya. Sebenarnya banyak hal yang bikin aku berubah. Salah satunya, aku dulu mungkin banyak kegiatan sosial, cuma
setelah aku masuk ke sos, rasanya lebih luas aja ke masyarakat. Dulu masih ada rasa kaku-kakunya. Karena itu tadi, aku belum banyak belajar dari masyarakat. Tapi setelah melewati banyak praktikum, banyak magang, banyak kegiatan, akhirnya aku banyak belajar dari masyarakat. Yang pertama merubah aku adalah sikap kaku yang terlalu kaku ke masyarakat. Kayak aku pikir, karena dulu kita tahu ada kebijakan, mungkin kebijakan harus diterapkan ke masyarakat kayak gini. Aku kira memang masyarakat harus menerima itu. Tapi setelah aku tahu nggak semuanya harus berakhir dengan diterima oleh masyarakat, itu sebabnya aku belajar untuk gimana ya lebih luas ke masyarakat, kayak gitu. Terus kita tahu di ilmu kesejahteraan sosial, lagi-lagi aku menyinggung kalau mahasiswa harus banyak baca artikel atau buku, karena di dalam situ ya banyak banget informasi, entah itu teori ataupun sebuah konsep atau bahkan sekedar cerita dari penulis. Di situ ada intervensi ya, intervensi sosial itu kan ada 3 jenisnya, dari mau ke mikro, terus mezo, makro ya kan. Nanti teman-teman bisa baca pelajari 3 penjurusan lah ya istilahnya, mungkin kayak 3 hal ini. Ya peminatan lah ya dari kita tuh sebenarnya ke arah mana sih. Jadi akhirnya perubahan besar yang aku temukan adalah ketika aku sudah mengikuti praktikum. Yang pertama praktikumnya mungkin mengarah ke mikro ya, kayak individu dan keluarga kayak gitu. Terus yang kedua lebih ke kelompok, komunitas, terus baru ke masyarakat. Nah setelah itu aku banyak belajar kalau di setiap praktikum intervensinya beda. Intervensi itu adalah cara kita untuk melakukan perubahan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan tadi, untuk merubahnya menjadi lebih optimal atau meminimalisir problem-problem yang memang dirasakan sama beberapa kelompok tadi. Nah, setelah kita lihat di situ, aku yang merasakan gitu, aku belajar bahwa setiap intervensi yang dilakukan caranya juga berbeda. Kita menangani komunitas gimana, kelompok gimana, terus individu, masyarakat itu beda-beda. Itu sebabnya setelah aku di semester 4 ke atas, itu aku baru nemuin sebenarnya minat aku ke intervensi yang seperti apa, terus pendekatan ke masyarakat seperti apa. Dan akhirnya aku udah nemuin kalau ya peminatan aku di kelompok maupun masyarakat. Kalau individu, aku masih harus banyak belajar lagi. Remaja, anak, keluarga gitu. Dan yang aku rasain adalah aku belajar untuk memahami karakteristik setiap orang itu berbeda. Makanya tadi disinggung soal psikologi kesos. Pasti ini juga dirasakan ya kan selama praktikum. Jadi yang aku rasain adalah kita harus memahami karakternya seperti apa. Dan kita juga belajar memahami karakter diri sendiri. Betul. Karena memang kita itu juga belajar arti kepekaan ya Kak sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial. Pastinya kita juga harus peka terhadap diri sendiri, peka juga terhadap masyarakat gitu. Nah teman-teman mahasiswa kesejahteraan sosial, apa yang disarankan oleh Kak Gitri tadi, saya juga menyinggung sangat tertarik dengan pernyataan bahwa kita itu kalau misalnya terjun ke lapangan nggak bisa tanpa ada basicnya. Maksudnya kita juga harus ada teori yang kita pelajari gitu. Tanpa teori kita juga nggak bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat. Maka dari itu perbanyak bacaan gitu ya Kak, supaya kita luas lah ibarat ke masyarakat itu udah seperti apa. Terakhir nih Kak, kita bakalan cerita seru-seru nih. Kan tadi udah disinggung pengalaman Kak Gitri, juga Kak Adiba ikut magang berdampak, dan pastinya banyak nih pengalaman-pengalaman yang nggak diceritakan ke teman-teman podcast Siksa. Nah, aku penasaran nih, boleh nggak sih diceritain Kak ketika terjun lapangan gitu ya, apa sih yang sebenarnya yang dirasain kakak ketika terjun lapangan berhubungan dengan masyarakat, atau ternyata menjadi teman curhat sampai sebenarnya lupa sama tugas utama ketika praktikum atau menjadi magang gitu ya. Boleh nih, dari siapa dulu mau? Kayak gitu atau Boleh nih. Oh, udah dulu. Oke. Oke, boleh. Jadi memang cerita seru praktikum tuh ada beberapa tahap kan ya praktikum, tapi kayaknya aku akan ceritain langsung yang paling memorable, yaitu praktikum komunitas. Karena pada waktu itu aku dapet komunitas petani kopi di Klungkung yang jaraknya kurang lebih 18-20 kilo dari sini teman-teman, dan waktu itu dosen pembimbing mewajibkan aku untuk praktikum sendiri, artinya tidak boleh ada mahasiswa lain atau dibantu mahasiswa lain di lokasi praktikum itu. Jadi kita tahu di Klungkung itu
another puncaknya kota Jember kayak gitu ya. Jadi jalanan menuju Klungkung itu cukup menantang, dimana sudah nggak ada lagi jalanan aspal. Jadi udah batuan, udah cuma semen, paving, licin kayak gitu ya. Kanan kiri jurang, hutan, dan itu aku harus melewati itu sendirian sampai di masyarakat juga, di rumah ketua komunitas petani kopinya waktu itu sendirian. Jadi semua tahap yang dilaksanakan di sana tuh bener-bener nggak ada temennya. Iya, bener-bener nggak ada temennya. Udah, banget. iya di awal itu udah minta kontaknya segala macam, dan pertama kali aku datang ke sana itu sempat kesasar gitu ya. Karena medan yang seperti itu tadi, jalanannya kecil, rumah-rumah warga kayak gitu, itu sempat kesasar tuh. Tapi ternyata alhamdulillah bisa ketemu gitu. Jadi awal menyampaikan niat untuk praktikum, kemudian sampai di prosesnya wawancara warga satu-satu dianterin. Beliau namanya Pak Yasin ya, ketua kelompok taninya itu, komunitas taninya itu. Jadi aku bener-bener ditemenin beliau untuk wawancara satu persatu di petani-petani kopi yang ada di Klungkung itu. Nggak semua sih, di daerah apa ya waktu itu, aku agak lupa. Jadi bener-bener beliau anter satu-satu, dan waktu itu di kegiatan intake atau engagement ya, aku agak lupa, itu beliau sempat ngajak aku untuk ke hutan langsung lihat proses merawat kopinya gitu. Dan waktu itu ini jadi challenge lagi serunya karena waktu itu motor beliau rusak. Jadi mau tidak mau pakai motorku pribadi ya, dan pada saat itu motornya Beat kayak gitu ya, dibuat untuk menerobos Jadi hutan. susah ya. Dia Itu dibuat. dospemnya siapa tuh? Waduh. Dospemnya siapa Ada tuh? lah ya Kak ya gitu. Jadi ternyata waktu membelah hutan Klungkung menggunakan motor Beat, dan waktu itu habis hujan teman-teman. Jadi kayak wow gitu. Aku dikit-dikit jalan nyorong motor gitu ya, dorong motor. Habis itu, Pak gimana ini Pak, bisa nggak Pak? Bisa gitu. Jadi udah kanan kiri jurang, hutan. Tenangkan diri kalian ya, teman-teman ya. Oke. Ini aku mendapat gambaran nih nanti praktikumnya seperti apa nih. Terus habis itu juga akhirnya ternyata para petani di setiap waktu yang ditentukan itu mereka ada kerja baktinya bersihin jalanan di hutan gitu. Karena tidak ada kurangnya support ya. Jadi mereka tuh inisiatif sendiri. Tahu teman-teman, keren banget. Dan itu jalanan menuju hutan kalau misalnya becek atau berlubang udah bekas roda kayak gitu ya, itu ditumpuk kembali pakai tanah, iya, diratakan lagi tanahnya, rumput-rumput di sekitarnya dicabutin, dan itu sepanjang jalan dari pemukiman terakhir sampai ke kebunnya masing-masing. Jadi itu panjang banget. Jadi selama proses itu juga aku melihat keindahan alamnya Jember ya, itu refreshing banget tuh. Jadi praktikum sekaligus liburan tipis-tipis gitu. Liburannya sendirian Sendirian tanpa teman ya. Jadi masuk ke tengah hutan, lihat bagaimana petani-petani itu merawat kopi, berinteraksi satu sama lainnya, menguatkan, kemudian cerita-cerita juga bagi seputar insight bagaimana mereka menanam kopi, kemudian bagaimana mereka mendistribusinya. Jadi interaksi sosial yang ada di petani kopi itu benar-benar aku pelajarin gitu. Dan kemudian kalau mau cerita lagi seputar pengalaman seru di lapangan nih, ada di praktikum lembaga waktu itu plus magang kemarin ya, berdampak di Bengkel Jiwa. Jadi Bengkel Jiwa ini seperti yang aku sebutkan sebelumnya, itu adalah LSM atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Kebonsari ya, Jember. Jadi memang mereka fokusnya penanganan, advokasi, pendampingan anak-anak yang melakukan tindak pidana gitu. Jadi itu menarik banget karena selama ini yang kita ketahui orang yang melanggar hukum kayak gitu ya, itu hanya orang dewasa gitu mungkin banyaknya. Oh ternyata anak juga bisa terjerat kasus hukum gitu. Dan ternyata ada peraturan khusus yang melatar belakangi bahwa perlakuan yang diberikan ke narapidana dewasa dan narapidana anak itu berbeda dan harus dibedakan gitu. Jadi ternyata anak itu memang harus dipisahkan dari orang dewasa. Itu jadi menariknya, dan ternyata dari pekerja sosial yang ada di Bengkel Jiwa itu
benar-benar bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, kemudian penasihat hukum juga dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi di situ kita benar-benar punya peran yang kuat nih teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan kepolisian, nanti kita bikin ada laporan sosialnya juga, dan ternyata laporan sosial itu jadi salah satu dokumen penting supaya kasusnya itu bisa tetap berjalan loh. Dan laporan sosial itu yang bisa bikin cuma pekerja sosial. Jadi itu menarik banget gitu. Ternyata peran-peran mahasiswa atau nanti kita bekerja sebagai pekerja sosial itu sangat dibutuhkan di sektor hukum gitu. Terkhusus di anak berhadapan dengan hukum. Jadi memang jadi dari situ pengalaman pribadiku jadi terbuka banget kayak gitu ya pandanganku. Ternyata wah, anak-anak ini kasusnya juga bermacam-macam. Jadi mulai dari narkotika ada, pembunuhan juga ada, Di kayak bawah gitu. umur ada juga. Di bawah umur. Jadi memang ada ketentuannya di bawah peraturan SPPA nomor 11 tahun 2012 itu anak ABH atau anak berhadapan hukum itu adalah anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun, di atas 12 tahun. Kalau misalnya pelaku itu disebut anak yang berkonflik dengan hukum, kalau misalnya korban itu ya yang terdampak seperti itu, dan yang ketiga adalah anak saksi. Jadi sebutan ABH itu mencakup 3 aspek ini. Ada pelaku, ada korban, dan juga ada saksi. Karena memang ternyata misalnya ada terjadi sebuah kasus pencurian, dan di situ ada anak yang melihat. Anak itu kemudian turut dipanggil ke kepolisian, dan itu yang menangani atau mewawancarai adalah pekerja sosial. Di posisi anak tersebut sebagai anak saksi gitu. Jadi itu benar-benar menarik banget dan membuka pandanganku kalau ternyata pekerja sosial atau kita tuh memang harus harus semangat nih teman-teman, harus percaya diri bahwa ternyata peran-peran kita di sektor sosial ya, khususnya hukum kalau dalam konteks ini tuh benar-benar diperlukan kayak gitu. Jadi menarik nih, oh ternyata kita banyak berinteraksi dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kita jadi tahu latar belakangnya kayak gitu ya. Dan ibarat menariknya tuh aku jadi masuk ke dunia lain yang nggak orang lihat gitu. Kalau orang tahu kan kita ya udah anak mah ceria gitu ya, main santai gitu, belajar, senang-senang, itu ada ibarat dunia putihnya gitu. Oh ternyata di sisi lain juga ada anak-anak yang memiliki nasib seperti ini, seperti itu. Jadi latar belakangnya kompleks sekali, kemudian oh ternyata mereka bisa sampai seperti ini itu seperti apa. Jadi yang didorong di bengkel jiwa, seperti namanya bengkel jiwa, jadi kita mereparasi gitu ya, kita memperbaiki karakter-karakter, sifat, sikap yang ada di anak ini, supaya kita tekankan bahwa kamu tetap bisa punya penghidupan yang lebih baik dan lebih layak. Masa lalu biarlah jadi masa lalu, yang penting kedepannya anak-anak ini bisa terus belajar kayak gitu ya. Jadi fun fact-nya lagi, kalau di bengkel jiwa ini anak-anaknya masih bisa sekolah gitu. Jadi kita kedepankan bahwa walaupun anak ini berkasus dengan hukum kayak gitu ya, tapi pengajaran dan pembelajaran mereka ini jangan sampai terputus. Iya, karena itu adalah bagian dari hak-hak mereka. Jadi itu yang ditekankan. Kamu tetap bisa belajar, kamu tetap bisa bersekolah. Namun ya memang dari pelaksanaannya ya, karena ada anggapan bahwa anak berhadapan hukum itu adalah anak yang nakal dan sebagainya gitu ya di sosial. Jadi dalam penerapannya pun banyak sekali tantangannya gitu, stigma-stigma. Contoh kecilnya kalau di pendidikan, kalau pihak sekolah tahu misalnya anak ini sudah berkasus, itu kerap kali sudah di stigma. Aduh, anak nakal nih, masa kita mau terima sih? Justru itu sangat disayangkan karena menghilangkan esensi dari sekolah atau pelatihan pendidikan itu sendiri. Fungsi sekolah kita ketahui sebagai apa kayak gitu ya. Jadi itu cukup menjadi tantangan tuh ketika kita berusaha mengadvokasi dan menerapkan hak-hak anak. Ternyata lingkungan sosial juga kerap kali belum mendukung, dan itu yang kita kerjakan sampai sekarang, mengadvokasi hak-hak anak. Itu jadi menarik banget tuh pengalaman di lapangan, kalau teman-teman juga tertarik kayak gitu ya. Penasaran nih Kak aku, kalau misalkan waktu magang kemarin itu kan mengadvokasi ada anak saksi dan lain sebagainya. Itu pernah nggak sih Kak ternyata jadi teman curhatnya mereka gitu? Karena kan Kak Adiba dan juga mereka kan terpaut umurnya nggak begitu jauh dibandingkan mungkin orang-orang dewasa yang bekerja di sana. Apakah kehadiran kita gitu ya waktu magang kemarin itu ketika menjadi mahasiswa kesejahteraan sosial itu menjadi teman curhatnya mereka gitu? Gimana? Benar-benar itu jawabannya iya gitu ya. Karena memang kalau mau kita kaitin ke keilmuan KS, kita juga berperan sebagai konselor. Nah, jadi kita juga
berbagi dan belajar bersama anak-anak ketika ada di bengkel jiwa. Mungkin mereka tidak bisa menceritakan banyak hal ke orang dewasa kayak gitu ya. Jadi mahasiswa KS itu datang untuk membangun bonding, membangun relasi, membangun cerita kira-kira apa yang mereka rasakan dari perjalanan kasus ini, kemudian bagaimana aspirasi mereka kayak gitu, apa yang mereka rasakan. Itu kita banyak sharing tuh di situ karena periode magang kemarin kan juga cukup lama ya gitu. Jadi kita stay di bengkel jiwa cukup lama. Selain mengerjakan hal administratif dan juga seputar pekerjaan dengan Polri dan lain sebagainya, itu kita juga banyak melakukan ngobrol kayak gitu ya. Kita juga banyak sharing dan belajar bersama ke anak-anak. Jadinya kita juga tahu apa perasaan mereka, apa yang melatar belakanginya, dan apa yang terpenting tuh apa aspirasinya kayak gitu. Kalau sampai melupakan tugas itu aku rasa tidak ya, karena jadi pendengar dan hadir ya, kita hadir untuk mereka itu adalah bagian dari tugas kita sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita sampai melupakan tugas itu aku rasa tidak, justru dengan semakin kita mendengarkan, kita hadir gitu ya, untuk mereka kita melakukan banyak pekerjaan dan banyak kegiatan, itu justru jadi kegiatan yang menopang tugas-tugas kita kayak gitu. Oke Kak, menarik banget nih. Tadi kan Kak Gitri menyinggung terkait pengalaman magang di Solo Sragen. Kira-kira pernah nggak sih Kak justru jadi tempat curhat masyarakat waktu magang di situ? Pernah. Jadi kalau kita mau magang ataupun KKN sebenarnya prinsipnya sama. Kalau magangnya ke masyarakat ya. Jadi kalau misalnya pagi, kita kan kalau kerja di instansi lembaga kan terikat jam kerja, 8 jam kerja gitu. Kalau misalkan kita anggap waktu di masyarakat kita dalam 8 jam kerja lah. Nah, di luar jam kerja justru itu momen-momen yang penting untuk kita PDKT sama masyarakat. Misalnya ada kegiatan pengajian di malam hari, atau misalnya ada kumpul-kumpul, biasanya sih kayak senam sama ibu-ibu. Itu kan di luar jam kerja biasanya. Kayak misalkan udah jam 4 sore, atau malamnya ada kegiatan kumpul bareng, rembuk bareng. Nah, kita harus hadir di situ. Jadi di situ kita akan lebih dekat sama masyarakat. Dan ketika beberapa orang-orang atau warga akhirnya tertarik buat ngobrol sama kita, itu salah satu menurutku pendekatan yang berhasil. Karena dia udah percaya buat ngobrol. Itu aja udah nilai plus ya buat aku. Jadi ada ya beberapa warga yang akhirnya tanpa kita minta dia cerita sendiri. Bahkan gibah pun ada. Jadi sebenarnya informasi oversharing itu juga penting buat kita. Buat menganalisis entah itu dari karakter warganya atau bahkan setiap pergibahan. Jadi kalau deskripsi kepake banget. Namanya ada data jenuh. Jadi kalau hasil wawancara antar informan 1 sampai misalnya 10 atau 11 atau 15, beberapa menyatakan dan mengatakan hal yang sama, berarti bisa dibilang data itu udah jenuh. Data jenuh artinya kita bisa menarik kesimpulan. Sama kalau kita di masyarakat, magang KKN, ketika beberapa orang bilang A, B, C, dan beberapa orang bilang yang lainnya, berarti kita bisa memvalidasi kalau sebenarnya itu terjadi atau yang dikatakan emang benar. Dan itu yang membantu aku buat, oh sebenarnya masyarakat tuh kayak gini loh. Terus kita bisa tahu konflik yang terjadi tuh apa sih antar tetangga. Kadang ada tetangga yang juga punya kubu masing-masing. Tapi waktu aku di sana, justru masyarakat itu tidak berkubu. Tapi mereka berbaur, mereka justru menunjukkan potensinya. Jadi mereka punya kebanggaan tersendiri. Oh kita bisa ini loh, kita bisa ini. Jadi ada yang memang beberapa masyarakat yang akhirnya aku bisa nilai, ini masyarakat menengah nih, bisa berkembang. Ini masyarakat yang masih baru memulai gitu. Dari hasil mereka juga ngobrol, mereka juga curhat, mereka juga oversharing, dan kita juga sebagai Peksos ada yang namanya etika juga ya. Ada beberapa hal yang kita jaga yang nggak boleh kita ceritain ke orang lain. Aku juga menganut semua itu supaya kita juga punya kredibilitas, dipercaya gitu. Dan akhirnya setelah aku banyak terjun tadi, aku paham analisisnya dari individu kayak gimana, terus dari kelompok, baru ke masyarakat. Terus aku akhirnya bisa mengambil kesimpulan, oh pantas nih desa maju. Karena mereka nggak egois, mereka juga punya keinginan untuk maju, dan banyak solusi-solusi yang mereka tawarkan untuk desa mereka sendiri. Jadi sebenarnya mereka udah mencapai kemandirian, tinggal keberfungsian sosial, dan kita
bagaimana menjaga keberlanjutan. Dan itu selaras banget sama yang kita pelajari di Green Social Work juga. Itu kenapa sekarang lagi kegencar-gencarnya buat gimana sih kita mengoptimalisasikan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Itu kan triple bottom line yang sering digaungkan. Bahkan kalau kita bahas SDGs ya, Benar. ini sangat berkaitan semua. Apalagi semakin banyak perubahan sosial, tantangan sosial semakin banyak, pembangunan semakin banyak. Akhirnya gimana caranya kita balik lagi ke agent of change, kita mau memandang seperti apa, terus peran kita mau kayak gimana. Dan yang paling penting, akhirnya aku bisa menarik kesimpulan kalau kita juga kosong banget terus hadir ke masyarakat, akhirnya kita jatuhnya insecure. Itu kenapa balik lagi, masyarakat harus juga imbang lah ya, sharing antara mahasiswa sama masyarakat. Dan dari mahasiswa sendiri, mereka mengisi hal-hal itu dengan keilmuan. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat, benar tadi harus paham dulu, baca dulu. Itu yang paling penting. Dan ini yang aku pakai selama di skripsi. Jadi selama aku praktikum, ABCD lah ya, banyak praktikum dan magang. Dan di sini aku sarankan kalau praktikum bener-bener praktikum. Karena kalau nggak bener-bener praktikum, saat skripsi itu kelihatan banget mana anak yang bener-bener sekedar cuma hadir sama yang bener-bener praktikum. Karena saat skripsi, kamu membutuhkan skill-skill yang seperti ini. Dan nggak semua mahasiswa biasanya mampu beradaptasi. Adaptasi itu penting. Yang penting, yang pertama memang adaptasi. Dan harus dibiasakan dari sekarang melalui praktikum-praktikum itu supaya saat skripsi kamu tuh nggak cuma selesai, tapi memang bagus, berdampak dan mendalam, kayak gitu. Jadi emang skripsi itu kayak praktikum jangka panjang. Benar, gitu ya? durasinya lebih lama, bahkan lebih seru kalau kalian bisa nemuin hal-hal, namanya aja kan kita penelitian ya. Jadi kalau ada hal baru yang, wah kok ini kayak gini ya, datanya ngomong kayak gini, berarti ini hal baru dong. Di situ kayak kita akan, wah berarti aku keren, bisa nemuin hal baru Jadi yang tertantang gitu ya. kita nemuin hal baru yang belum ditemuin di penelitian sebelumnya. Dan itu menambah novelty kita saat skripsi. Dan kerangka berpikir kita jauh lebih terstruktur buat nantinya kita ke dunia kerja. Oke, ini yang bisa aku simpulin nih ya juga dari pernyataan Kak Gitri, bisa aku juga kaitkan dengan pernyataan dari Kak Adiba tadi. Memang kalau misalkan pengalamannya sangat-sangat menarik ya, dari magang tadi di Solo Sragen Kak Gitri dan juga Kak Adiba di Bengkel Jiwa gitu ya. Ternyata kita itu ketika turun lapangan terus ternyata jadi tempat curhat, itu malah membantu kita untuk memplotting bagaimana masyarakat ini bisa keberfungsian sosialnya tuh terjalin gitu ya. Sangat-sangat menarik. Oke, nggak terasa nih udah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya Kak Adiba dan juga Kak Gitri. Pembahasannya tadi sangat-sangat menarik dan seru pastinya. Ternyata memang mahasiswa kesejahteraan sosial itu sangat-sangat relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kita belajar banyak hal juga yang sebenarnya kita nggak peka. Jadi intinya kita itu juga harus memahami diri kita sendiri sebagai individu sebelum kita memahami orang lain gitu ya. Pastinya juga selalu membaca ya saran dari Kak Gitri tadi, terus juga beberapa saran dari Kak Adiba juga. Terus ini Kak, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement untuk mahasiswa kesejahteraan sosial, dan nanti kan akan ada adik-adik maba nih angkatan 26. Nah, pastinya kan adik-adik maba nih belum tahu nih KS nih belajar apa atau gambarannya seperti apa. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan atau kesan gini selama menjadi mahasiswa KS gitu. Mungkin dari Kak Adiba dulu deh. Boleh. Jadi sedikit pesan dan sedikit tips mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial. Nanti ketika berkuliah, berkegiatan, silahkan dilaksanakan dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Belajarnya jangan lupa seperti apa yang disampaikan Kak Gitri, banyak membaca juga, jangan takut mencoba gitu ya. Mulai pengalaman kalian di dunia KS tuh dari hal-hal yang kecil gitu. Cari fokus belajar kalian, laksanakan dengan baik, explore dengan baik gitu ya. Dan yang pastinya ini sedikit tips tambahan ya, jangan lupa dipublikasi gitu. Jadi ini jadi sebuah hal, iya benar, ini jadi sebuah hal yang menarik di mana kita bisa memberi
informasi gitu ya kepada di media sosial ataupun di lingkungan sekitar kita gitu terkait apa-apa saja yang sudah kita lakukan bersama dengan ilmu kesejahteraan sosial. Nantinya itu juga bisa menambah personal branding betul tadi dan menambah informasi bahwa jurusan kesejahteraan sosial tuh seasyik ini loh gitu. Jadi worth it dan sangat bagus untuk dicoba gitu. Terakhir teman-teman, closing statement dari aku, jangan lupa bahwa kita itu mengutip dari ini ya, sebuah peribahasa dari bahasa Jawa kayak gitu, urip iku urup, yang artinya kita hidup sebagai manusia itu harus atau baiknya menyinari dan memberikan kehangatan, memberikan cahaya tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke lingkungan sekitar. Oke, menarik sekali ya closing statement dari Kak Adiba. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Gitri. Closing statement dari aku, yang pertama, jangan pernah insecure sama almed kita dan terutama sama prodi kita. Karena prodi kita itu prospeknya luas, kalian bisa kemana aja. Intinya benar, harus bersungguh-sungguh dan jadilah mahasiswa yang kritis. Jangan hanya pandai mengkritik, tapi harus punya analisis dan juga bisa jadi agent of change yang memang punya struktur berpikir atas gagasan-gagasan yang jelas. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca. Jadi kalau kalian banyak membaca, jujur orang yang nantinya banyak membaca, justru mereka akan ragu untuk segera menulis. Karena masih banyak yang harus dia selesaikan dari segala apa yang mereka baca, sehingga menjadi sebuah gagasan untuk dituliskan. Dan itu penting karena kita sebagai generasi penerus lah ya, sebagai agent of change juga, kita perlu yang namanya mengkritisi, menganalisis, dan akhirnya memberikan apa yang dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak Kak Gitri dan juga Kak Adiba atas closing statement yang diberikan dan mengikuti pembahasan yang sangat seru pada pagi hari ini ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton episode perdana podcast Siksa kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Medinfo Himakes 2026 yang sudah mengadakan podcast perdana kali ini. Terima kasih juga Kak Adiba dan juga Kak Gitri sudah memberikan insight serta wawasan untuk penonton podcast Siksa. Pastinya peran-peran apa saja yang sudah disampaikan oleh Kak Adiba dan juga Kak Gitri memberikan motivasi kepada penonton nih atau mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang berjuang atau nanti mahasiswa yang baru datang ke prodi kita itu sendiri. Baik teman-teman, saya Adina Nurma, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Siksa selanjutnya. Stay tune and thank you!